Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai diagram gambar atau piktogram. Apa itu diagram gambar atau piktogram? Diagram gambar atau piktogram merupakan diagram yang menggunakan gambar untuk mewakili banyaknya data. Satu gambar dapat mewakili satu atau beberapa data. Coba perhatikan tabel berikut. Ini merupakan tabel yang berisi data jumlah buku cerita yang dimiliki oleh siswa, di mana keterangannya satu gambar mewakili satu buku. Jika Mita memiliki 4 gambar buku, itu artinya jumlah buku cerita yang dimiliki oleh Mita adalah 4 buah. Lalu Bayu di sini ada 2 gambar buku, itu artinya jumlah buku cerita yang dimiliki oleh Bayu adalah 2 buah. Lalu Fitri di sini ada 5 gambar buku, artinya jumlah buku cerita yang dimiliki oleh Fitri adalah 5 buku. Lalu kembali kita perhatikan diagram gambar berikut ini. Ini merupakan data jumlah rumah di beberapa kompleks di perumahan. Dengan keterangannya, satu gambar rumah itu mewakili 10 rumah. Di perumahan Mawar ada 4 gambar rumah. Artinya apa? Artinya 4 gambar rumah ini kita kalikan dengan 10. Jadi di perumahan Mawar terdapat 40 rumah. Lalu di perumahan Bougainville ada 1, 2, 3, 4, dan 5. 5 gambar rumah itu artinya 5 kita kalikan 10 menjadi 50. Jadi di perumahan Bougainville terdapat 50 rumah. Lalu di perumahan Cempaka di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 gambar rumah. Artinya 6 kita kalikan dengan 10 menjadi 60. Jadi di perumahan Cempaka itu terdapat 60 rumah. Oke, contoh berikutnya ini ada diagram gambar penjualan hewan ternak selama 3 hari. Di sini ada gambar ayam dan bebek, di mana satu gambar ayam mewakili 100 ekor ayam dan satu gambar bebek mewakili 100 ekor bebek. Bisa dilihat di tabel pada hari Jumat, jumlah hewan ternaknya ada 1 gambar ayam dan 1 gambar bebek. Artinya, pada hari Jumat itu terjual 100 ekor ayam dan 100 ekor bebek. Lalu pada hari Sabtu, ada 3 gambar ayam, 3 kita kalikan 100 menjadi 300, dan 2 gambar bebek, 2 kita kalikan 100 menjadi 200. Artinya, pada hari Sabtu terjual 300 ekor ayam dan 200 ekor bebek. Lalu pada hari Minggu, di sini ada 2 gambar ayam, 2 kita kalikan 100 menjadi 200, dan 2 gambar bebek ini kita kalikan 100 juga menjadi 200. Jadi, pada hari Minggu terjual 200 ekor ayam dan 200 ekor bebek. Nah, kalau tadi kita sudah belajar bagaimana membaca data dari diagram gambar atau piktogram. Sekarang, kita perlu mencari tahu bagaimana cara membuat diagram gambar atau piktogram itu. Coba perhatikan contoh berikut. Berikut adalah data siswa kelas 4, 5, dan 6 SD Permata. Jumlah siswa kelas 4 adalah 50 siswa, jumlah siswa kelas 5 adalah 70 siswa, dan jumlah siswa kelas 6 adalah 60 siswa. Buatlah diagram gambar atau piktogram dari data tersebut.
Yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita perlu mengubah data pada soal menjadi bentuk tabel. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalian lebih mudah dalam membaca data tersebut. Data yang tadi kita ubah menjadi tabel seperti ini. Kelas 4 jumlah siswanya 50, kelas 5 jumlah siswanya 70, dan kelas 6 jumlah siswanya 60. Lalu, dari tabel tersebut kita ubah menjadi diagram gambar atau piktogram. Langkah berikutnya adalah kalian menentukan keterangan. Di sini bisa kalian menggunakan gambar orang. Pada tabel diketahui kelas 4 jumlah siswanya adalah 50. Kalau satu gambar orang mewakili 10 siswa, berarti kalau 50 siswa itu kita membutuhkan 5 gambar orang. Dari 50 dibagi 10 ya. Kita masukkan gambarnya di sini sebanyak 5 orang. Lalu untuk kelas 5 di sini jumlah siswanya 70 siswa. 70 kita bagi 10, hasilnya adalah 7. Berarti pada diagram gambarnya kita harus menggambarkan 7 gambar orang. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu untuk kelas 6. Di sini ada 60 siswa. 60 kita bagi 10 sama dengan 6. Berarti pada diagram gambar untuk kelas 6, kita harus menggambarkan orangnya sebanyak 6. Ya, hasilnya seperti ini. Lalu perhatikan contoh berikutnya. Berikut ini adalah data jumlah mobil yang melintasi jalan di akhir pekan. Buatlah diagram gambar atau piktogram dari data tersebut. Ya, ini adalah datanya. Pada hari Jumat, jumlah mobilnya yang melintas ada 1000 mobil. Lalu pada hari Sabtu ada 3000 mobil. Dan pada hari Minggu ada 2000 mobil. Ya, kita gambarkan terlebih dahulu tabelnya dengan keterangan ada hari dan jumlah mobil. Lalu kita tentukan gambar apa yang akan mewakilinya. Karena datanya adalah mobil, jadi kita gunakan gambar mobil. Dengan keterangan, satu gambar mobil ini mewakili 1000 mobil. Jadi, hari Jumat jumlah mobilnya 1000. Berarti pada tabel diagram gambar kita hanya perlu menggambarkan satu buah mobil. Lalu pada hari Sabtu, ada 3000 mobil yang melintas, berarti 3000 dibagi 1000 sama dengan 3. Jadi di diagram gambar kita perlu menggambarkan 3 gambar mobil. Lalu pada hari Minggu di sini tercatat 2000 mobil. 2000 kita bagi 1000 menjadi 2. Berarti pada diagram gambar kita harus menggambarkan mobilnya sebanyak 2. Ya, seperti ini hasilnya. Oke, setelah mempelajari materi tentang diagram gambar atau piktogram tadi, sekarang waktunya kalian menguji pengetahuan kalian ya. Oke, sekian materi pembelajaran pada video kali ini. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajarnya dari rumah. Tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.